Di sebuah pasar tradisional kecil di daerah Boyolali, berdirilah sebuah warung bakso yang setiap hari tak pernah sepi pengunjung. Namanya Bakso Pak Alek. Letaknya di pojokan pasar, dekat tempat parkir motor. Di bawah pohon sawo besar yang sudah berumur puluhan tahun. Dari pagi sampai malam warung itu selalu ramai. Bahkan ketika warung-warung lain sudah tutup, kursi di sana masih penuh oleh pembeli yang datang bergantian. Bagi orang luar, mungkin itu hal biasa, warung enak, ya ramai. Tapi bagi warga sekitar ada sesuatu yang aneh. Soalnya, di sebelah warung Pak Alek, ada dua penjual bakso lain yang sejak dulu tak pernah bisa menyaingi keramaiannya. Mereka sempat mencoba segala cara, menurunkan harga, menambah topping, sampai promosi di media sosial. Hasilnya tetap sama, pembeli lebih memilih bakso Pak Alek. Padahal rasanya biasa aja mas, kata Tukiman, tukang parkir pasar yang setiap hari menjaga di sana. Aku malah lebih suka bakso warung sebelah. Tapi entah kenapa, orang-orang pada milihnya yang situ terus. Warung Pak Alek memang tampak sederhana. Meja panjang dari kayu, bangku tanpa sandaran, dan banner warna merah yang mulai pudar bertuliskan, "Bakso Pak Alek, gurih mantap." Tapi entah mengapa setiap mangkuk bakso yang keluar dari dapurnya selalu tampak menggoda. Uapnya menari di udara, aromanya menggugah perut siapapun yang lewat. Beberapa kali pedagang lain memperhatikan dari jauh. Ada yang bilang, setiap malam sebelum buka warung, Pak Alek selalu menyiram lantai dengan air dari kendi besar yang ditutup kain putih. Ada pula yang bilang ia sering pergi ke belakang pasar, membawa bunga 7 rupa dan dupa. Tapi saat ditanya langsung, Pak Alek cuma tertawa. "Ah, itu cuma kebiasaan lama. Warung biar wangi, gitu aja," katanya sambil tersenyum. Suatu hari seorang pemuda bernama Raffi datang ke pasar. Ia baru pindah ke Boyolali karena ikut pamannya yang punya toko sembako. Raffi suka sekali makan bakso, dan setelah mendengar cerita soal warung legendaris itu, ia pun penasaran. Saat jam makan siang, ia datang ke warung Pak Alek. Ramai sekali. Orang-orang duduk berdesakan, sendok beradu dengan mangkuk, suara tawa bersahutan. Tapi yang paling menarik perhatian Raffi adalah wajah para pembeli. Semuanya terlihat sangat menikmati, seolah bakso itu punya rasa yang tak tergantikan. Ketika gilirannya tiba, ia memesan 1 porsi. Begitu mangkuk itu tiba di depannya, Raffi langsung terdiam. Aroma kaldu begitu kuat, daging bakso terlihat kenyal, dan kuahnya berwarna bening kekuningan yang menggoda. Ia mencicipi sedikit. Rasanya memang enak, tapi tidak seheboh cerita orang-orang. Namun yang aneh, setelah 2 suap, ia merasa ingin terus makan dan makan lagi. Sampai tak sadar mangkuknya sudah kosong. Saat membayar, tangannya sempat gemetar. Bukan karena takut, tapi entah kenapa dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menatap dari balik dapur. Di belakang, lewat celah tirai, Raffi melihat bayangan seseorang berdiri di samping Pak Alek. Tingginya sama, tapi bentuk tubuhnya agak kabur, seperti asap. Dia mencoba mengintip lebih jelas. Namun tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah dapur, membuat tirai menutup rapat. Beberapa minggu berlalu, Raffi mulai sering makan di sana. Meskipun setiap kali pulang ia selalu merasa aneh. Matanya berat, pikirannya seperti kosong. Suatu malam ia duduk bersama Tukiman sambil minum kopi di depan parkiran. "Man, kamu pernah lihat dapurnya Pak Alek?" tanya Raffi. Tukiman menghela napas. "Pernah, tapi cuma sebentar. Aku disuruh ambil ember waktu itu. Gak tahu kenapa hawa di dalamnya dingin banget. Kayak bukan dapur biasa." "Dingin gimana maksudnya?" "Ya, dingin kayak di dekat kuburan mas, padahal cuma tungku dan panci. Tapi rasanya aneh." Raffi mulai curiga. Malam berikutnya, setelah warung tutup, ia sengaja menunggu dari kejauhan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Warung sepi, tapi lampu dapur masih menyala. Dari balik jendela tampak Pak Alek sedang mengaduk panci besar. Ia tidak sendirian. Di sebelahnya ada sosok perempuan memakai kebaya lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Raffi menahan napas. Ia mencoba memotret, tapi ponselnya tiba-tiba mati. Lampu jalan di sekitar warung juga meredup. Hanya tersisa cahaya dari dapur. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar samar. Seperti ada banyak orang sedang makan di dalam. Padahal, dari luar terlihat kosong. Ketika lampu kembali menyala, sosok perempuan itu sudah hilang.
Pak Alek menatap ke arah Raffi dari balik jendela. Senyumnya tipis tapi tajam, seperti tahu sedang diperhatikan. Raffi langsung pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, pasar geger. Tukang bakso sebelah Pak Harun ditemukan pingsan di dapurnya. Katanya semalam ia mendengar suara orang memanggil dari arah warung Pak Alek. Saat ia menghampiri, bau dupa tercium sangat kuat, dan matanya langsung gelap. Setelah kejadian itu, beberapa pedagang lain mulai takut. Mereka bilang tiap malam Jumat, di sekitar warung Pak Alek sering terdengar suara gamelan halus dari arah pohon sawo. Ada juga yang melihat bayangan wanita duduk di bangku warung, menatap jalan kosong. Tapi anehnya, warung itu makin ramai. Orang-orang luar kota datang karena penasaran. Dan setelah makan, mereka bilang rasanya luar biasa, bikin rindu, bikin tenang. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata tanpa tahu kenapa. Raffi mencoba berhenti datang ke sana, tapi setiap kali melewati pasar, aroma kaldu bakso itu seolah memanggilnya. Suara bisikan lembut terdengar di telinganya. Makan lagi. Cuma sekali aja lagi, hatinya bergetar. Dalam benaknya wajah Pak Alek muncul. Tersenyum ramah, tapi matanya tak punya pantulan cahaya. Sejak saat itu Raffi tahu, warung bakso itu bukan sekadar tempat makan. Ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap dan lebih lapar di balik uap kuahnya. Dan malam nanti ia bertekad mencari tahu apa sebenarnya yang membuat warung itu tak pernah sepi. Malam itu langit Boyolali mendung. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dari arah sawah. Di pasar yang sudah sepi, hanya lampu warung bakso Pak Alek yang masih menyala temaram. Raffi berdiri di kejauhan, bersembunyi di balik gerobak bekas jualan sayur. Ia menunggu sesuatu. Momen ketika Pak Alek melakukan kebiasaannya setiap malam sebelum tutup warung. Jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Semua pedagang sudah pulang. Dari arah warung, Raffi melihat Pak Alek keluar sambil membawa kendi besar berwarna putih. Kendi itu ditutup kain putih tipis dan diletakkan di dekat pohon sawo. Ia membuka tutupnya pelan, lalu menyiramkan airnya ke lantai warung. Dari pintu sampai ke dapur, gerakannya teratur, seperti orang yang sedang melakukan ritual. Dari jauh, Raffi memperhatikan dengan saksama. Ia merasa hawa di sekitar warung berubah. Angin berhenti, daun pohon tidak bergerak, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Hanya terdengar suara air menetes dari kendi. Lalu Pak Alek berbisik lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Setelah itu, ia masuk ke dalam warung dan mematikan lampu satu persatu. Tapi anehnya lampu dapur justru menyala lebih terang. Raffi menunggu sampai suasana benar-benar tenang, lalu mendekat. Kendi putih itu masih di sana, tertutup kain. Dengan hati-hati ia membuka sedikit kainnya dan menyorotkan senter kecil dari ponsel. Saat itu juga jantungnya berdetak keras. Air di dalam kendi tampak berkilau kehijauan, seperti memantulkan cahaya dari dalam. Di permukaannya, ada bunga melati dan potongan kecil daun pandan. Tapi di dasar kendi, tampak sesuatu seperti rambut hitam melingkar. Rambut manusia. Raffi mundur perlahan, menahan napas. Tapi sebelum ia sempat pergi, suara langkah kaki terdengar dari dalam warung. Pak Alek keluar, menatap ke arah tempat Raffi bersembunyi. Ngapain nak malam-malam di sini? Suara Pak Alek berat tapi tenang. Saya cuma lewat, Pak. Lihat warung Bapak masih nyala. Oh, Pak Alek tersenyum. Warung ini nggak pernah benar-benar tutup, nah. Selalu ada yang jaga. Raffi berpura-pura tertawa kecil lalu segera pamit. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat Pak Alek menatap kendi itu sambil mengelus pelan permukaannya, seperti orang yang sedang menenangkan anak kecil. Keesokan harinya, Raffi bercerita pada Tukiman. Tapi lelaki tua itu hanya menggeleng pelan. Udah mas, jangan ikut campur urusan Pak Alek, katanya. Dia orang baik tapi punya cara sendiri buat jaga rezekinya. Tapi man, kamu tahu nggak air dari kendi itu buat apa? Tukiman terdiam, lama. Katanya sih buat ngasih makan penunggu. Dulu sebelum Pak Alek buka warung, dia sempat sakit keras. Setelah sembuh, usahanya langsung laris. Orang-orang bilang dia dapat bantuan. Raffi tak bisa tenang mendengarnya. Malam itu ia tak bisa tidur. Pikirannya terus memutar bayangan kendi putih itu, rambut di dalamnya, dan ucapan Pak Alek. Warung ini nggak pernah benar-benar tutup. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terasa. Di toko pamannya, tempat Raffi bekerja,
Sering tercium aroma bakso padahal mereka tak memasak apapun. Kadang aroma itu datang bersamaan dengan suara mangkuk beradu. Pelan tapi jelas. Raffi semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Dia memutuskan untuk mencari tahu asal air kendi itu. Menurut cerita warga lama, di belakang pasar dulu ada sumur tua yang sudah ditimbun karena dianggap angker. Beberapa orang percaya air dari sumur itu bisa digunakan untuk pelaris, tapi dengan syarat setiap bulan harus diberi makan. Suatu malam, Raffi menyelinap ke belakang pasar. Di sana hanya ada tanah kosong dan tumpukan bambu tua yang menyingkirkan beberapa batu. Dan betapa kagetnya ketika menemukan batu nisan kecil setengah tertimbun tanah, tanpa nama, hanya bertuliskan huruf Jawa kuno. Dari sela tanah keluar uap tipis dan aroma bunga melati. Belum sempat ia menyentuhnya, terdengar suara langkah di belakang. "Nyari apa nak?" Raffi menoleh. Pak Alek berdiri di sana, membawa lampu Petromax. Matanya tajam menatap Raffi, tapi senyumnya tetap sopan. Saya cuma penasaran, Pak." "Penasaran itu boleh," kata Pak Alek pelan. "Tapi jangan sampai melampaui batas." Ia menatap batu nisan itu, lalu melanjutkan dengan suara rendah. "Yang kamu lihat itu bukan kuburan biasa. Tudang bertiga berutang." Raffi terdiam. "Aku dulu orang susah," lanjut Pak Alek. "Anak sakit, dagangan gak laku. Suatu malam aku datang ke tempat ini, berdoa agar diberi rezeki. Tapi yang datang bukan manusia. Dia cuma bilang satu hal, 'Aku bantu kamu asal kamu bantu aku tetap ada.' Sejak saat itu, warungku ramai. Tapi aku harus jaga janji. Setiap malam air dari kendi itu buat dia. Kalau aku berhenti, semua yang aku punya hilang." Suara Pak Alek bergetar, seperti menahan sesuatu di dadanya. "Kamu gak akan ngerti, nak. Kadang manusia rela berbuat apapun demi bertahan hidup." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan pergi, meninggalkan Raffi sendirian di belakang pasar. Sejak malam itu, Raffi tak lagi tenang. Dia tahu rahasia besar itu berbahaya, tapi rasa penasaran dalam dirinya tak bisa padam. Beberapa hari kemudian, saat malam Jumat, ia nekat kembali ke warung Pak Alek untuk membuktikan kebenarannya. Dia bersembunyi di sudut pasar, menunggu ritual itu dimulai. Pukul 12 malam, suara gamelan halus terdengar dari arah pohon sawo. Pak Alek keluar lagi dengan kendi putih. Kali ini Raffi melihat jelas. Ketika air disiramkan, muncul bayangan perempuan berambut panjang di belakangnya. Wujudnya samar, tapi wajahnya menunduk dengan senyum yang aneh. Raffi ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Suara itu berbisik pelan di telinganya. Aromanya enak ya. Mau coba rasa yang sebenarnya? Tubuh Raffi gemetar. Pandangannya kabur, lalu semuanya gelap. Pagi harinya, warga pasar menemukan Raffi terbaring di dekat pohon sawo, pingsan. Di tangannya ada bekas air yang berbau melati. Dan di saku celananya terdapat sehelai rambut panjang hitam yang basah. Warung Pak Alek tetap buka seperti biasa hari itu. Ramai seperti tak terjadi apa-apa. Pak Alek melayani pembeli dengan senyum hangat seperti biasa. Tapi di matanya ada bayangan kelelahan yang dalam. Seolah ia tahu bahwa perjanjian yang ia buat dulu mulai menuntut harga yang lebih besar. Dan di balik tirai dapur, uap dari panci besar menari-nari, menyerupai bentuk wajah perempuan yang tersenyum. Sejak malam di mana Raffi ditemukan pingsan di bawah pohon sawo, hidupnya tidak lagi sama. Tubuhnya memang sembuh, tapi pikirannya terasa berat seolah ada kabut yang menempel di dalam kepala. Ia sering terbangun di tengah malam, mencium aroma kaldu bakso yang sangat kuat dari arah jendela kamar. Padahal rumah pamannya jauh dari pasar. Kadang ia mendengar suara sendok beradu pelan, seperti seseorang sedang makan di sudut gelap kamarnya. Pamannya mengira Raffi hanya kecapekan, tapi Raffi tahu apa yang menimpanya bukan kelelahan biasa. Di pergelangan tangannya muncul tanda aneh. Garis melingkar seperti bekas luka lama, warnanya kehitaman. Setiap kali mencium aroma bakso, tanda itu terasa panas. Hari-hari berlalu. Iriman coba melupakan kejadian itu dan fokus membantu di toko. Namun anehnya, setiap kali jam makan siang, banyak pembeli datang ke toko hanya untuk bertanya, "Mas, ini yang jualan bakso Pak Alek pindah ke sini ya? Kok wanginya sama persis?" Raffi bingung. Dia tidak menjual apapun yang berbau bakso. Tapi aroma itu memang muncul begitu saja setiap siang. Bau kaldu,
bawang goreng dan daun seledri seperti menyebar dari tubuhnya sendiri. Suatu sore Tukiman datang ke toko dengan wajah cemas. "Mas Raffi, kamu akhir-akhir ini sering ke warung Pak Alek lagi?" "Enggak, man. Kenapa?" Tukiman menatapnya lekat-lekat. "Tadi pagi aku lihat kamu di sana. Kamu lagi ngaduk panci di dapur. Padahal warung masih tutup." Raffi langsung pucat. Kita sih malah silamnya ia hanya tidur di rumah. Tapi jika Tukiman melihatnya di sana, siapa yang sebenarnya berdiri di dapur itu? Malamnya si Raffi memutuskan untuk mencari Pak Alek. Warung itu seperti biasa ramai, penuh pembeli. Tapi wajah Pak Alek tampak lebih pucat dari biasanya. Di bawah matanya ada lingkar hitam tebal, dan tangannya gemetar setiap kali mengaduk kuah. Begitu warung agak sepi, Raffi mendekat. "Pak, saya mau tanya. Sejak saya pingsan malam itu, kenapa saya terus mimpi tentang warung ini?" Pak Alek tidak langsung menjawab. Ia menatap panci besar di depannya, lalu berkata pelan, "Kadang kalau seseorang menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, dia akan menandai orang itu." "Maksud Bapak, saya sudah ditandai?" Pak Alek mengangguk pelan. "Mungkin, tapi bukan aku yang menandai. Dia yang memilih sendiri." Suara langkah pembeli memotong percakapan mereka. Raffi terdiam, memperhatikan bagaimana Pak Alek tetap tersenyum ramah pada setiap pelanggan. Tapi kali ini, Raffi melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Setiap kali Pak Alek menuangkan kuah dari panci, uapnya membentuk wajah perempuan berambut panjang. Wajah yang sama seperti yang Raffi lihat malam itu. Raffi buru-buru keluar dari warung, dadanya sesak. Ia berjalan cepat menyusuri pasar yang mulai sepi. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar seseorang memanggil dari arah belakang. "Mas Raffi." Suara itu lembut tapi dingin. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pundaknya disentuh dari belakang. Saat ia berbalik, yang dilihat hanya bayangan samar perempuan berjubah putih melayang beberapa meter di depannya. Rambutnya panjang, matanya kosong. Di tangannya ia membawa mangkuk bakso yang masih mengepul. "Coba," bisiknya. "Rasanya sama seperti waktu kamu di sana." Raffi berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tak berhenti sampai tiba di rumah pamannya. Tapi malam itu, bahkan di dalam rumah, aroma bakso tetap menempel di udara. Keesokan paginya, Raffi memutuskan pergi menemui Mbah Darmo, seorang tetua desa yang dikenal suka menolong orang yang mengalami gangguan gaib. Rumah Mbah Darmo terletak di pinggir sawah. Sederhana tapi selalu ramai dikunjungi orang yang minta doa atau air penenang. Begitu Raffi menceritakan semuanya, Mbah Darmo hanya mengangguk pelan. "Anak muda," katanya, "yang kamu hadapi itu bukan sekadar pelaris dagangan. Itu perjanjian kuno antara manusia dan penunggu tempat. Biasanya setelah bertahun-tahun penunggu akan mencari penerus baru. Dan kamu harus diincar jadi penerusnya." Raffi menelan ludah. "Kenapa saya? Saya nggak ada minta apa-apa. Karena kamu mendekat saat dia sedang dipanggil. Saat kamu melihat kendi itu, dia melihat kamu juga." Mbah Darmo memberikan segelas air putih yang sudah didoakan, lalu berkata, "Kalau kamu mau bebas, kamu harus memutus hubungan itu. Tapi konsekuensinya berat. Yang memberi rezeki pada Pak Alek akan marah. Dan dia mungkin gak cuma kehilangan dagangan, bisa kehilangan nyawa." Raffi terdiam. Hatinya diliputi rasa bersalah dan takut. Ia tak ingin membahayakan siapapun, tapi ia juga tidak mau hidup dalam ketakutan selamanya. Beberapa hari kemudian, warung Pak Alek mendadak tutup tanpa alasan. Orang-orang heran. Karena itu pertama kalinya dalam bertahun-tahun warung itu sepi. Tukiman bilang semalam ia mendengar suara ribut dari dalam warung, seperti orang berdebat keras. Ketika ia mendekat, terdengar suara perempuan menangis dari arah dapur. Raffi merasa sesuatu buruk sedang terjadi, dan ia berlari ke pasar sore itu. Pintu warung setengah terbuka, lampunya redup. Di dalam, Pak Alek duduk sendirian di lantai, wajahnya pucat pasi. Di depannya, kendi putih yang biasa ia pakai kini pecah berkeping-keping. Airnya tumpah mengalir ke lantai. Dia marah. Bisik Pak Alek tanpa menatap Raffi. "Kau tahu, mau bersihan. Aku sudah tua." Tapi dia nggak mau. Katanya sudah ada pengganti. Raffi merinding. "Pengganti siapa?" Pak Alek menatapnya, dan mata tua itu berkaca-kaca. "Kamu nak, dia pilih kamu." Raffi mundur perlahan. Tapi sebelum ia sempat bicara, semua lampu di warung padam. Dari arah dapur terdengar suara langkah pelan.
Suara itu makin dekat, diiringi aroma melati yang menusuk hidung. Sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini jelas, wajah pucat, senyum tipis, mata tajam menatap Raffi. "Sekarang giliranku memilih," bisiknya. Pak Alek berdiri, mengangkat tangan seperti mencoba melindungi Raffi. "Jangan, aku yang berjanji, bukan dia." Perempuan itu menatapnya dingin. Janji tak bisa dibatalkan, hanya bisa diwariskan. Dalam sekejap, lampu menyala terang, angin berhembus kencang, dan suara panci beradu menggema dari seluruh ruangan. Raffi menutup mata, tubuhnya seperti diseret sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia membuka mata kembali, Pak Alek sudah tergeletak di lantai, tak bergerak. Raffi berteriak tapi suaranya tak terdengar. Dari sudut mata, ia melihat kendi putih yang pecah kini menyatu kembali utuh. Dan di dalamnya air berwarna kehijauan berputar perlahan. Di permukaannya muncul bayangan wajahnya sendiri. Tersenyum tapi bukan dirinya. Hari-hari setelah itu, kabar meninggalnya Pak Alek menyebar cepat. Warga merasa kehilangan tapi juga heran karena sehari setelah pemakamannya, warung bakso itu buka lagi. Dengan tulisan baru di spanduk, "Bakso Mas Raffi, resep asli Pak Alek." Warung itu kembali ramai seperti dulu. Orang-orang bilang rasanya sama, bahkan lebih gurih. Raffi melayani pembeli dengan senyum hangat, persis seperti mendiang Pak Alek. Tapi setiap malam setelah pasar sepi, ia selalu menyiram lantai dengan air dari kendi putih yang kini tersimpan di dapur. Dan di balik uap panci besar yang mengepul, sesekali tampak bayangan perempuan berambut panjang duduk di kursi paling belakang, tersenyum tenang. Warung itu kembali hidup. Tapi sekarang, bukan hanya baksonya yang menggoda. Udara di sekitarnya pun menyimpan rasa haus yang tak akan pernah hilang. Sudah 3 minggu sejak kepergian Pak Alek. Warung bakso yang dulu dikelolanya kini sepenuhnya di tangan Raffi. Sejak hari pertama ia membuka, pelanggan langsung membludak. Tak ada promosi, tak ada spanduk baru selain tulisan kecil di depan. Resep asli Pak Alek. Tapi entah kenapa, orang-orang seperti terhipnotis datang silih berganti. Setiap hari, aroma kaldu menguar ke seluruh pasar. Warga bilang rasanya bahkan lebih nikmat dari sebelumnya. "Bakso Mas Raffi itu kayak ada rasa yang bikin tenang," ujar salah satu pelanggan tetap. Tapi Raffi tahu, ketenangan itu bukan dari dirinya. Ia kini mulai melakukan hal-hal yang dulu ia anggap aneh. Setiap malam sebelum tutup warung, ia mengambil kendi putih dari dapur, menyiramkan airnya ke lantai, dan berbisik pelan tanpa sadar. Jubi bahkan tak ingat kapan pertama kali mulai melakukannya. Rasanya seperti sesuatu di dalam dirinya yang memaksa tangan untuk bergerak. Kadang, ketika ia menatap panci besar berisi kuah panas, wajahnya sendiri tampak memantul di permukaannya. Tapi mata di pantulan itu berbeda, lebih tajam, lebih gelap. Dan sesekali, bayangan perempuan berambut panjang muncul di belakangnya, tersenyum lembut seperti penjaga setia. Suatu malam, Raffi duduk sendirian di kursi warung setelah semua pelanggan pulang. Dia menatap kursi kosong di pojok ruangan, tempat yang dulu sering diduduki oleh sosok perempuan misterius. Dia merasakan hawa dingin menyusup pelan. Lalu terdengar suara lembut di telinganya. "Bagus sekali, Nah. Kau sudah belajar cepat." Raffi menoleh. Di hadapannya berdiri sosok perempuan berjubah putih. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Ia tersenyum samar, dan uap dari panci di dapur berputar mengelilinginya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Raffi lirih. "Aku yang membuat warung ini hidup," jawabnya. "Tanpa aku, semua hanya adonan daging tanpa rasa." Raffi menelan ludah. "Kenapa kamu pilih aku?" "Karena kamu menyentuh kendi itu. Karena kamu melihatku. Sekarang kita satu ikatan. Kau memberi mereka makan, aku memberi mereka rasa. Tapi ingat," dia mendekat, suaranya menurun menjadi bisikan dingin. "Rasa selalu dibayar dengan jiwa." Seketika Raffi merasa pusing, penglihatannya berputar, dan ketika ia sadar, sosok perempuan itu sudah hilang. Di lantai, air kendi tumpah membentuk pola aneh menyerupai simbol lingkaran. Keesokan harinya, Raffi mencoba beraktivitas seperti biasa. Tetapi mulai hari itu, sesuatu berubah. Pelanggan yang datang tampak semakin banyak. Namun beberapa dari mereka mengeluh aneh setelah makan. Ada yang pusing, ada yang muntah, bahkan ada yang mengaku bermimpi buruk melihat wajah perempuan berambut panjang menatap dari dalam mangkuk. Tukiman yang masih menjaga parkir mulai resah. "Mas Raffi, ini nggak biasa.
Sejak kamu yang jualan, pembeli banyak yang ngomong aneh-aneh. Katanya di kuah bakso kayak ada rambut halus. Raffi pura-pura tertawa. Mungkin kebetulan aja, Man. Namanya juga dapur. Tapi malamnya, saat ia membersihkan panci, Raffi menemukan helai rambut panjang mengambang di dasar kuah. Rambut itu hitam pekat, terasa dingin saat disentuh. Ia buru-buru membuangnya. Tapi begitu menatap air kendi di sudut dapur, rambut yang sama muncul lagi di permukaannya, seolah mengejek. Raffi mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia terbangun, mendengar suara gamelan halus dari arah pohon sawo di depan warung. Kadang ia mendengar langkah kaki perempuan berjalan pelan di dalam dapur, atau suara lirih memanggil namanya. Raffi, tambahkan sedikit lagi, 1 mangkuk lagi. Suatu malam Raffi memutuskan menutup warung lebih awal. Ia sudah tak tahan. Yurit Tiwakit Pin mengakhiri semuanya. Ia mengambil kendi putih itu dan berlari ke belakang pasar, ke tempat di mana dulu ia pertama kali melihat batu nisan kecil. Ia menggali tanah dengan tangan gemetar, berniat mengubur kendi itu dan memutus semua hubungan dengan makhluk yang menghantuinya. Namun begitu kendi itu diletakkan di tanah, suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini marah. "Berhenti!" Angin berputar kencang. Daun pohon sawo beterbangan. Dari tanah di depan Raffi muncul uap tebal yang membentuk sosok perempuan berjubah putih. Wajahnya kini tak seindah dulu. Matanya merah, mulutnya robek lebar. "Kau pikir bisa membuangku? Aku bukan barang, Raffi. Aku bagian dari darahmu sekarang." Raffi menjerit, tapi suaranya tertelan angin. Tanah di bawah kakinya berguncang, kendi putih itu pecah. Tapi dari dalamnya keluar air berwarna hitam pekat. Air itu menyebar, meresap ke tanah. Dan sesaat kemudian suara tangisan terdengar dari segala arah. Saat ia hendak kabur, tangan pucat perempuan itu mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. "Kalau kau berhenti, rasa itu hilang. Kalau rasa itu hilang, mereka akan datang menagih. Siapa yang mau menanggung lapar mereka? Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ratusan sendok beradu dengan mangkuk. Suara orang-orang makan cepat dan rakus. Raffi menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, semakin dekat. Ia memejamkan mata dan berteriak, "Aku nggak mau lagi." Begitu ia membuka mata, semuanya sunyi. Sosok perempuan itu lenyap. Hanya kendi yang pecah dan udara dingin yang menyelimuti sekelilingnya. Keesokan paginya, pasar geger. Warung bakso Raffi terbakar tanpa sebab. Aneh, karena hanya bagian dapur yang hangus, sedangkan bagian depan utuh. Tapi yang membuat warga makin ketakutan, di lantai dapur yang hitam terbakar, tampak bekas lingkaran besar seperti jejak Candy, dan di tengahnya tertulis dengan abu, "Rasa tak pernah mati." Polisi menyimpulkan kebakaran disebabkan oleh tungku gas bocor. Tapi malam harinya, beberapa orang mengaku masih mencium aroma bakso dari arah pasar, padahal warung itu sudah rata dengan tanah. Raffi menghilang setelah kejadian itu. Ada yang bilang ia pergi merantau. Ada juga yang bersumpah pernah melihatnya lewat di sekitar pasar pada malam Jumat. Jenny membawa panci besar di tangannya. Dan yang paling menyeramkan, beberapa minggu kemudian, di sudut pasar muncul warung baru. Meja kayu sederhana dengan banner merah bertuliskan, "Bakso rasa asli, gurih mantap." Wajah penjualnya samar, karena selalu memakai topi dan masker. Tapi setiap kali orang membeli, mereka bilang rasanya sama persis seperti bakso Pak Alek dulu. Bahkan lebih kuat, lebih mengikat. Dan jika kau lewat pasar Boyolali menjelang maghrib, kadang terdengar suara halus dari warung itu. Suara sendok beradu, disusul tawa lembut seorang perempuan. Seolah mengingatkan bahwa rasa memang tak pernah mati, hanya berpindah tangan. Hampir 2 bulan sejak kebakaran warung itu, pasar Boyolali kembali berjalan seperti biasa. Namun setiap orang tahu ada sesuatu yang berbeda. Setiap Jumat malam, aroma kaldu masih sesekali tercium. Padahal tempat bekas warung itu kini kosong. Warga menutupinya dengan doa, tapi ketakutan tetap tinggal di udara. Suatu sore, seorang perempuan paruh baya datang ke pasar. Namanya Bu Siti, bekas tetangga lama Pak Alek. Ia membawa beberapa lembar foto tua dan berkas kertas rapuh. Kepada Tukiman yang masih menjadi tukang parkir di sana, Bu Siti berkata pelan, "Sudah waktunya orang tahu asal-usulnya. Soalnya kalau tidak diceritakan, yang hilang tak akan benar-benar pergi." Tukiman mengangguk, lalu mengajak Bu Siti duduk di bangku bambu dekat pohon sawo, tempat yang menjadi saksi banyak hal ganjil.
Dari sinilah kisah lama itu terungkap. Puluhan tahun lalu, jauh sebelum ada warung bakso apapun, lahan pasar itu hanyalah kebun tebu milik seorang juragan kaya bernama Raden Surya. Ia dikenal kejam kepada para pekerjanya. Di tengah kebun berdiri sebuah sumur untuk mengambil air irigasi. Dijaga oleh seorang gadis muda bernama Sari, anak pembantu rumah tangga. Sari dikenal rajin dan lembut hati, tapi karena kecantikannya, banyak mandor yang iri, termasuk istri Raden Surya sendiri. Suatu malam terjadi fitnah. Dikatakan bahwa Sari mencuri perhiasan milik nyonya rumah. Tanpa bukti, Sari dituduh, dipukul, lalu dilempar hidup-hidup ke dalam sumur. Tak ada yang berani menolong. Sumur itu kemudian ditutup batu dan dibiarkan begitu saja. Namun sejak hari itu, kebun tebu Raden Surya mulai gagal panen. Air sumur lain mengering, dan setiap malam terdengar suara perempuan menangis memanggil nama ibunya. Akhirnya kebun itu dijual, dan lama-kelamaan tempat itu berubah menjadi pasar kecil. Orang yang menggali tanah untuk membuat fondasi konon menemukan rambut panjang yang masih basah. Meski sudah puluhan tahun terkubur, mereka menguburnya lagi di sudut belakang pasar, tempat yang kelak menjadi lokasi warung Pak Alek. Pak Alek dulu nggak tahu apa-apa, jelas Bu Siti kepada Tukiman. Dia cuma nyari air buat masak waktu sumur rumahnya kering. Dia gali sedikit di belakang pasar, dan gak sengaja nembus ke bekas sumur itu. Sejak saat itu dagangannya laris. Tapi sebenarnya yang datang bukan rezeki, melainkan rasa lapar dari arwah yang belum tenang. Tukiman terdiam, bulu kuduknya berdiri. Jadi perempuan itu, Sari? Bu Siti mengangguk. Iya, arwahnya tersisa di air itu. Kiri haus bukan haus minum tapi haus perhatian, haus doa. Ketika Pak Alek menimba airnya, dia mengira itu permintaan tolong. Tapi karena Pak Alek terus memanfaatkannya tanpa mengirim doa, yang seharusnya menjadi berkah berubah jadi ikatan. Bu Siti membuka salah satu foto tua. Terlihat sekelompok orang di depan pasar lama. Di pojok foto samar-samar ada bayangan perempuan berambut panjang, setengah transparan, berdiri di dekat sumur yang kini sudah tertimbun. Tukiman menelan ludah. Berarti dia bukan setan ya, Bu? Dia cuma arwah yang tersesat, jawab Bu Siti lirih. Tapi arwah yang terlalu lama lapar bisa berubah, lebih buas dari apapun. Malamnya, Tukiman membawa cerita itu kepada beberapa warga. Mereka sepakat memanggil Mbah Darmo, orang pintar yang dulu pernah menolong Raffi. Mbah Darmo setuju datang ke lokasi bekas warung, yang membawa dupa dan kendi air bersih. Di bawah cahaya bulan setengah, mereka membaca doa dan menyalakan kemenyan. Begitu dupa menyala, tanah di bawah bekas dapur bergetar pelan. Uap putih naik dari tanah, berputar, lalu membentuk wujud samar perempuan muda mengenakan kain lusuh. Wajahnya pucat tapi kali ini tak menakutkan. Matanya penuh duka, suara lembutnya terdengar. Aku tidak ingin melukai siapapun. Aku hanya ingin diingat. Aku ingin airku disucikan lagi. Mbah Darmo menunduk hormat. Tenanglah, Sari. Kami doakan kau kembali ke tempatmu. Ia menuangkan air kendi ke tanah sambil membaca doa. Perlahan uap putih itu memudar. Aroma kaldu yang biasanya muncul setiap malam berubah menjadi wangi bunga melati. Namun sebelum hilang sepenuhnya, arwah Sari berbisik, Raffi belum bebas. Bagian dariku sudah di dalam darahnya. Jika ia kembali, aku akan ikut. Beberapa hari setelah ritual itu, suasana pasar menjadi lebih tenang. Tak ada lagi suara sendok di malam hari. Namun Tukiman masih sering melihat bayangan orang lewat di dekat pohon sawo. Bayangan seorang pemuda membawa panci besar. Dia tahu itu Raffi, atau sesuatu yang tinggal di tubuh Raffi. Suatu malam Tukiman bermimpi berdiri di tepi sumur tua yang terbuka lagi. Di dalamnya air berputar, dan di permukaannya muncul wajah Sari dan Raffi berdampingan. Sari tersenyum lembut, sementara Raffi menatap datar seolah menerima nasibnya. Dari bawah sumur terdengar bisikan. Rasa tidak hilang, hanya berubah menjadi ingatan. Ketika Tukiman terbangun, ia menemukan tanah di dekat pohon sawo basah, seperti habis disiram air. Tak siapa yang melakukannya karena malam itu hujan pun tidak turun. Waktu berlalu. Pasar Boyolali kini sudah diperluas, dan di bekas warung Pak Alek berdiri kios modern yang menjual peralatan dapur. Tapi orang-orang masih bilang, setiap kali membuka panci baru, selalu ada aroma kaldu samar yang muncul, membuat perut mendadak lapar. Bu Siti meninggal beberapa tahun kemudian, dan Tukiman pindah ke kota lain.
Namun cerita tentang bakso Pak Alek tak pernah benar-benar hilang. Anak-anak muda masih menceritakannya setiap malam Jumat. Tentang warung yang tak pernah sepi, tentang air dari kendi putih, tentang perempuan penjaga rasa yang lahir dari sumur terkutuk. Sebagian orang percaya, semua itu cuma mitos untuk menakuti pedagang agar tidak mencari jalan pintas rezeki. Tapi ada pula yang yakin, setiap makanan yang terlalu enak untuk dipercaya pasti punya cerita yang belum selesai. Dan sampai hari ini, di antara hiruk-pikuk pasar baru, kadang-kadang tercium aroma bakso yang khas. Aroma yang membuat orang menoleh tanpa sadar. Jika itu terjadi padamu, jangan berhenti terlalu lama. Karena mungkin, di balik uap yang menari di udara, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan, menunggu seseorang yang mau menjaga rasa lagi. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Yang kuingat hanyalah gelap, lembab, dan bau tanah basah. Suara air yang menetes dari dinding sumur menjadi satu-satunya lagu yang kudengar selama entah berapa tahun. Kadang aku mendengar langkah di atas sana. Manusia berjalan, tertawa, berjualan, menikah, mati. Aku tetap di sini, tidak menua, tidak hidup, tapi juga tidak mati. Namaku Sari. Dulu aku hanya seorang gadis penjaga air di kebun tebu milik Raden Surya. Tugasku sederhana, menimba air untuk para pekerja dan memastikan sumur tidak kering. Ku mencintai pekerjaanku karena dari sana, aku merasa berguna. Tapi malam itu segalanya berubah. Mereka bilang aku mencuri perhiasan milik nyonya besar. Aku ditahu aku tidak melakukannya. Ku hanya meminjam cermin kecil untuk melihat wajahku sendiri. Satu-satunya cermin yang pernah kusentuh seumur hidup. Namun fitnah lebih kuat dari kebenaran. Mereka menyeretku ke sumur, berteriak-teriak memanggilku pencuri, anak pembantu, penggoda. Dan sebelum aku sempat menjelaskan, tubuhku sudah didorong, jatuh ke dasar, tubuhku membentur batu. Sakitnya luar biasa, tapi yang paling menyakitkan adalah mendengar batu besar dijatuhkan menutup mulut sumur. Jam isi aku hanya punya air dan gelap. Air menjadi teman, gelap menjadi selimutku. Aku menangis berhari-hari, berbulan-bulan. Air mataku bercampur dengan air sumur. Dan entah bagaimana, saat tubuhku mulai membusuk, suaraku tetap tinggal di air. Aku tidak pergi. Aku menunggu orang-orang yang datang menimba air kadang mendengar bisikanku. Mereka rataku, lalu pergi. Tapi ada satu hal aneh. Siapapun yang meneguk air dari sumur ini, dagangannya selalu laku. Entah kenapa, mungkin karena aku menyalurkan rasa hausku kepada mereka. Dan mereka mengubahnya menjadi rasa lapar bagi manusia lain. Itulah awal dari rasa. Rasa itu bukan sekadar bumbu. Itu bagian dari diriku, serpihan jiwaku, yang mencari pengakuan. Bertahun-tahun kemudian datanglah seorang lelaki tua. Wajahnya ramah dan hatinya polos. Dialah Pak Alek. Ia menimba air sumurku dengan niat baik. Ia tidak tahu kisahku. Tapi begitu tetesan pertama menyentuh air rebusan kuah baksonya, aku merasakan sesuatu yang baru. Hangat. Untuk pertama kalinya setelah lama terkubur, aku merasakan aroma daging, bawang goreng, dan kaldu yang menguap menuju langit. Setiap orang yang makan baksonya tampak bahagia. Kami menyukai itu. Aku bisa merasakan kebahagiaan mereka mengalir melalui air yang kugunakan. Mereka tidak tahu bahwa setiap suapan yang mereka nikmati adalah hasil campuran air mataku. Dan aku pun tidak marah. Aku hanya ingin diingat. Pak Alek sering berbicara sendiri di dapur. Kadang tanpa sadar aku menjawabnya. Dia mengira aku hanya suara pikirannya. Tapi perlahan, dia mulai menyadari kehadiranku. Setiap malam dia menuangkan sedikit air dari kendi ke lantai dan berbisik, "Terima kasih." Ritual itu membuatku tenang. Aku merasa punya teman. Namun manusia tidak bisa hidup selamanya. Ketika napasnya mulai pendek dan tubuhnya ringkih, aku tahu waktunya hampir tiba. Aku berbisik balik padanya. "Kau sudah cukup lama menjagaku. Sekarang aku butuh penerus." Dan ketika ia mengangguk dalam doa terakhirnya, saya mulai mencari sosok berikutnya. Seseorang yang masih muda, yang hatinya bersih, tapi mudah tergoda oleh janji keberhasilan. Itulah saat aku melihat Raffi. Anak muda polos dengan niat baik tapi penuh ambisi. Ketika ia datang membantu Pak Alek, aku langsung merasakannya. Cahaya di matanya belum terkotori.
tapi ada sedikit rasa ingin membuktikan diri. Aku menunggu waktu yang tepat. Saat malam terakhir Pak Alek, aku menampakkan diri padanya untuk pertama kali. Ku tahu wajahku mungkin tampak menakutkan di mata manusia, tapi bagiku itu hanya wujud kesedihan yang membeku terlalu lama. Ku meminta ia menjaga air kendi, dan begitu Pak Alek meninggal, aku mengikuti kendi itu ke tangan Raffi. Raffi membuka warung, dan aku kembali merasakan hiruk-pikuk manusia. Orang-orang makan tertawa, memuji rasa bakso yang katanya lebih hidup daripada sebelumnya. Mereka benar, karena aku di sana. Aku ada di setiap tetes kuah, di setiap gigitan bakso, di setiap uap panas yang menyentuh wajah pelanggan. Namun lama-lama, aku merasa tercekik oleh rasa lapar mereka. Mereka makan tanpa tahu siapa yang memberi rasa itu. Mereka memuji Raffi, bukan aku. Dan Raffi, meski awalnya takut, perlahan mulai menikmati ketenaran itu. Ku kecewa tapi tidak bisa melepaskan. Bagaimanapun, sebagian diriku kini hidup dalam dirinya. Ketika ia mencoba membuang kendi, aku marah, bukan karena ingin menakutinya, tapi karena itu artinya ia ingin melupakan diriku, melupakan semua pengorbananku. Ku ingin ia mengerti bahwa rasa tidak bisa dipisahkan dari asalnya. Rasa lahir dari air mata, dari penderitaan, dari kehilangan. Bukan sekadar bumbu dapur, tapi Raffi manusia. Ia takut dan akhirnya melawan. Aku tak bermaksud membakarnya, sungguh. Api itu muncul sendiri. Dari pertarungan antara niatnya yang ingin bebas dan jiwaku yang tak mau pergi. Ketika semuanya terbakar, aku merasa perih untuk pertama kalinya lagi sejak aku jatuh ke sumur. Mungkin itu tanda bahwa waktuku hampir selesai. Namun rupanya serpihan diriku masih tertinggal. Dalam darah Raffi, dalam udara pasar, dalam tanah di bawah pohon sawo. Setiap kali orang lewat dan mencium aroma bakso yang familiar, itu bukan kutukan. Itu kenangan. Kenangan tentang seseorang yang dulu hanya ingin diingat, tapi akhirnya menjadi legenda rasa. Jika kau lewat pasar Boyolali dan mencium aroma kaldu yang seolah menenangkan jiwa, jangan takut. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa setiap rasa enak pasti lahir dari cerita panjang. Dari air mata, dari perjuangan, dari pengorbanan yang tidak terlihat. Dan jika suatu hari kau membuka warung, dan mendapati airmu terasa lebih segar dari biasanya, mungkin aku sedang lewat, menatapmu sebentar, memastikan kau menghargai apa yang ada di mangkukmu. Aku tidak butuh dupa, tidak butuh sesajen. Semuanya ingin setiap orang yang menikmati rasa itu mengucap, meski pelan, terima kasih Sari. Karena dengan begitu aku tak perlu lagi kembali ke sumur. Aku akan tenang di udara, di uap kaldu, di antara tawa manusia yang makan dengan bahagia. Namaku Rian, seorang food vlogger yang sedang naik daun. Kontenku tentang kuliner pedesaan sering viral karena aku suka memburu tempat makan legendaris yang punya cerita mistis. Suatu malam saat aku sedang menyiapkan jadwal syuting, salah satu pengikutku mengirim pesan. "Bang, coba liput warung bakso di Boyolali. Katanya pernah kebakaran, tapi aromanya masih tercium sampai sekarang. Orang bilang rasanya dari dunia lain." Aku langsung tertarik. Rasa dari dunia lain. Itu judul yang bisa meledak di media sosial. Keesokan harinya aku dan tim kecilku berangkat ke Boyolali. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Kami tiba sore hari, menjelang maghrib. Pasarnya kini sudah modern, bangunannya beton penuh kios baru. Tapi begitu kami menapakkan kaki di area tengah, aku langsung mencium sesuatu yang aneh. Aroma kaldu, hangat gurih tapi datang entah dari mana. Aku bertanya pada tukang parkir tua yang duduk di bawah pohon sawo. Namanya Pak Tukiman. Ketika kutanyakan tentang warung bakso legendaris, matanya langsung berubah. "Kamu yakin mau tahu, nah?" katanya pelan. "Itu bukan cerita yang enak untuk dijadikan tontonan." Aku tertawa kecil. "Tenang, Pak. Saya cuma mau bikin video dokumenter. Gak ada maksud aneh." Tukiman menghela napas panjang. "Kalau begitu datanglah ke sini nanti malam setelah pasar tutup. Kalau kamu masih ingin lanjut setelah itu, ya tanggung sendiri akibatnya." Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika kami kembali. Pasar sudah sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin menyapu plastik sisa dagangan. Tukiman menunggu di dekat pohon sawo. Ia membawa lampu minyak dan sebuah kendi tua yang retak di sisi bawahnya. "Inilah tempat warung itu dulu berdiri," katanya, menunjuk ke tanah kosong yang kini tertutup semen.
Aku mulai merekam. Kamera merekam wajahku dan latar belakang pasar gelap. Teman-teman, kataku ke kamera, malam ini kita akan menelusuri jejak warung bakso paling misterius di Jawa Tengah, warung Pak Alek. Tukiman mulai bercerita tentang Arwasari, tentang sumur tua, tentang air yang membawa rasa, dan tentang Raffi yang menghilang. Aku mendengarkan sambil memastikan semua terekam. Tapi saat ia menyebut nama Sari, tiba-tiba angin berhenti. Lampu minyak bergetar, lalu padam. Dalam gelap aku mencium aroma kaldu yang sangat kuat. Pak Tukiman? Tak ada jawaban. Hanya suara lirih perempuan berbisik di dekat telingaku. Rasa itu tidak boleh dilupakan. Aku menyalakan senter ponsel. Tanah di depan kami retak sedikit. Dari celahnya keluar uap putih, seperti asap panas dari air rebusan. Salah satu kru, Bimo, mencoba mendekat sambil menyorot kamera. Gila, ini bisa jadi efek visual keren banget. Katanya, tertawa. Tapi tawa itu berhenti ketika dari dalam retakan muncul tangan pucat, basah, memegang ujung kendi retak yang dibawa Tukiman. Kami mundur panik. Tukiman jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Itu dia, bisiknya. Dia datang lagi. Dari dalam uap putih itu muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang, wajahnya lembut tapi matanya kosong. Dia menatapku lurus-lurus. Lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti napas, "Kau merekamku." "Untuk apa?" Aku gemetar. "Saya cuma mau menceritakan kisahmu, Mbak." "Cerita," katanya pelan. "Kau ingin menjadikan rasa menjadi tontonan?" Aku tak bisa menjawab. Ia melangkah mendekat. Uap di sekitarnya semakin tebal. Aku dulu memberi rasa agar orang mengingat, tapi mereka hanya menertawakan. Sekarang kau datang membawa kamera, bukan doa. Kendi di tangan Tukiman pecah tiba-tiba. Airnya menyembur keluar, jatuh ke tanah, menguap membentuk uap hangat. Dalam uap itu kulihat bayangan Raffi. Matanya kosong memegang panci besar. Ia berdiri di samping perempuan itu seperti pelayan setia. Raffi menatapku. Dia lapar, Nak, tapi bukan lapar daging, lapar kenangan. Kameraku tiba-tiba menyala sendiri. Layar menampilkan wajah perempuan itu. Tapi anehnya, bukan seperti hantu, melainkan seperti gadis biasa tersenyum di dapur, mengaduk kuah bakso. Suara lirihnya terdengar melalui mikrofon. Rasa bukan milik siapapun. Rasa hanya ingin dikenang. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun keesokan paginya di rumah penginapan. Semua kru sudah tak ada. Barang-barang berserakan. Ketika ku periksa kamera, file videonya hanya berisi 1 menit rekaman. Di dalamnya aku berdiri sendiri di tengah pasar gelap, tersenyum ke arah kamera sambil berkata pelan, "Bakso ini akan membuatmu merasa hidup." Dikira tidak kena bayang screen video. Tapi yang lebih aneh, setiap kali aku menonton ulang videonya, aroma kaldu memenuhi ruangan. Aromanya sama seperti di pasar malam itu. Aku mencoba mengunggah video itu ke kanal YouTube. Tapi setiap kali prosesnya mencapai 99%, koneksi selalu mati. Layar menampilkan tulisan aneh. Rasa tidak boleh dipertontonkan. Aku berhenti mencoba. Namun setiap kali aku makan bakso di tempat lain, rasanya tak pernah sama. Juga kekosongan aneh di lidahku, seperti sesuatu yang hilang. Dan kadang saat aku menatap panci kuah mendidih, aku melihat bayangan perempuan tersenyum di balik uap, seolah menatapku dari dunia lain. Beberapa bulan kemudian aku kembali ke Boyolali sendirian. Pasar itu kini direnovasi. Tapi di sudutnya, di dekat pohon sawo, ada warung baru dengan spanduk sederhana bertuliskan, "Bakso rasa asli dibuka kembali." Aku mendekat. Penjualnya seorang wanita muda dengan wajah mirip sekali dengan sosok yang kulihat malam itu. Tapi versi manusia biasa. Ia tersenyum. "Silakan Mas, bakso resep lama, airnya dari sumur warisan." Aku duduk dan mencoba satu suap. Kuahnya luar biasa, gurih, hangat, menenangkan, dan akrab. Tiba-tiba mataku basah tanpa sebab. "Enak sekali," kataku pelan. Wanita itu tersenyum lagi. "Rasa itu tidak pernah mati, Mas. Hanya berpindah dari yang mengingat ke yang memahami." Aku menatap mangkuk di tanganku, dan di permukaan kuahnya, kulihat bayangan Sari tersenyum lembut. Aku tidak takut lagi. Entah kenapa kali ini rasanya seperti ucapan terima kasih. Semenjak hari itu, aku berhenti membuat konten tentang makanan mistis. Aku belajar bahwa tidak semua rasa pantas dijadikan tontonan. Beberapa rasa harus dihormati,
karena di baliknya ada jiwa yang dulu berkorban, agar kita bisa merasakan kenikmatan yang sederhana. Seperti semangkuk bakso hangat di sore yang sepi. Dan setiap kali aku mencium aroma kaldu yang datang entah dari mana, aku tahu itu bukan kebetulan. Itu hanya tanda bahwa rasa sedang lewat, menegurku atau mungkin sekadar mengingatkan. Hargailah setiap suapan, karena di balik rasa selalu ada cerita. Namaku Alia. Aku tidak pernah tahu bahwa darah yang mengalir dalam tubuhku menyimpan kisah panjang dan gelap. Sejak kecil aku hanya tahu satu hal. Ibuku sering melarangku mendekati pasar tua di Boyolali. Jangan ke sana, Nah. Ada air yang tidak boleh disentuh. Katanya setiap kali aku lewat jalan itu sepulang sekolah. Aku mengangguk, tapi tidak pernah benar-benar mengerti alasannya. Bertahun-tahun kemudian setelah ibu meninggal, aku menemukan kotak kayu tua di lemari kamarnya. Di dalamnya ada foto perempuan berambut panjang, memakai kebaya lusuh, tersenyum samar. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk anak-anakku kelak, jangan biarkan rasa ini mati begitu saja." Namanya Sari. Aku tidak tahu siapa Sari. Tapi ketika aku bertanya pada kakek, ia hanya menjawab pelan, "Dia nenek buyutmu. Dulu meninggal muda, tapi kisahnya masih hidup sampai sekarang." Aku mencoba mencari tahu lebih banyak, tapi setiap kali aku menyinggung nama itu, kakek selalu mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah Alia, tak semua masa lalu perlu dibuka." Namun hatiku justru semakin penasaran. Apalagi ketika suatu malam aku bermimpi melihat perempuan dalam foto itu sedang mengaduk panci besar berisi kuah bakso. Yui mentapu dan tersenyum, lalu berkata, "Kau mirip denganku." Saatnya rasa ini kembali dengan cara yang benar. Beberapa bulan setelah mimpi itu, aku memutuskan untuk membuka warung kecil di pasar yang sama. Bukan karena ingin menantang nasihat keluarga, tapi karena ada suara dalam hatiku yang terus berkata bahwa tempat itu belum selesai. Yuruk-yuruknya Sunisino, keberanian itu datang, tapi entah kenapa, aku merasa sedang dipanggil. Aku menempati kios kosong di sudut dekat pohon sawo, tempat yang dulunya disebut-sebut sebagai lokasi warung Pak Alek. Ketika aku bersih-bersih, seorang kakek tua datang menghampiri. "Anak muda, kau yakin mau buka di sini?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kenapa, kek?" Kakek itu menghela napas panjang. "Sudah banyak yang coba, tapi tak ada yang bertahan lama. Katanya tanah ini masih menyimpan rasa lama." Aku tersenyum. Mungkin karena orang-orang itu lupa berterima kasih. Kakek itu menatapku heran. "Kau tahu cerita ini?" Aku hanya menjawab pelan, "Sedikit." Hari pertama warung dibuka, pelanggan datang sedikit. Aku tidak memasang spanduk besar, hanya menulis di papan kayu, "Bakso rasa asli, air dari sumur warisan." Beberapa orang tua yang lewat berhenti, tampak terkejut membaca tulisan itu. Seorang ibu berbisik pada temannya, "Warisan? Jangan-jangan ini masih ada hubungannya sama warung dulu itu." Aku hanya tersenyum dan mempersilakan mereka duduk. Ketika aku menyalakan kompor dan mulai memasak, sesuatu yang aneh terjadi. Air rebusanku mendidih dengan cepat, dan aroma kaldu yang gurih menguar memenuhi udara. Aromanya begitu akrab, seolah sudah lama tinggal di dalam ingatan pasar ini. Beberapa pedagang sebelah menoleh, terkejut. "Lo aromanya kayak dulu, kayak baksonya Pak Alek," kata seorang bapak tua pelan. Aku hanya menatap panci itu lama-lama. Dalam pantulan uapnya, samar-samar kulihat wajah perempuan yang sama seperti di foto. Ia tersenyum lembut, lalu menghilang. Aku tahu saat itu, aku tidak sendiri. Malamnya aku tidak bisa tidur. Ku duduk di depan warung yang sudah tutup, memandangi kendi putih kecil yang kutaruh di atas meja. Kendi itu kutemukan saat menggali tanah di belakang kios. Mungkin peninggalan lama. Airnya bening, dingin, tapi setiap kali ku minum setetes, rasanya seperti menenangkan hati. Tiba-tiba suara lembut terdengar di telingaku. "Kau sudah melanjutkan rasa ini, tapi jangan ulangi kesalahan mereka. Jangan tamak, jangan lupa berdoa." Aku menatap ke arah sumber suara, tapi tak ada siapapun. Hanya uap sisa air panas dari dapur, berputar pelan. Anehnya, jadi aku tidak merasa takut sama sekali. Yang kurasakan justru hangat. Seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama kangen padaku. Sejak malam itu, setiap pagi aku selalu menyalakan dupa kecil di pojok dapur. Bukan sebagai sesajen, tapi sebagai tanda penghormatan. Dan setiap kali aku meneteskan air kendi ke lantai,
Aku berbisik pelan. Terima kasih Mbak Sari. Hari ini aku akan memasak dengan jujur. Warungku pelan-pelan ramai. Orang-orang datang dari luar kota, mencari rasa yang katanya berbeda dari semua bakso lain. Beberapa jurnalis lokal menulis artikel tentangku, menyebut warungku sebagai kelahiran kembali rasa legendaris. Namun aku tak merasa bangga berlebihan. Aku tahu rasa ini bukan sepenuhnya milikku. Aku hanya menjaganya. Kadang saat pasar mulai sepi, aku mendengar suara langkah pelan dari arah dapur. Ketika ku toleh tak ada siapapun, hanya uap dari panci yang menari-nari di udara. Tapi aku tahu siapa itu. Aku tahu Mbah Sari datang hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Yang membuatku haru, setiap kali aku memasak dengan hati tenang, uap dari panci membentuk seperti bunga melati, bunga kesukaan ibuku. Mungkin itu tanda bahwa semua yang dulu terluka akhirnya sudah dimaafkan. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di tepi sumur tua yang kini terbuka sedikit. Di hadapanku berdiri perempuan berwajah lembut. Mbah Sari, kau sudah membebaskan aku, katanya pelan. Bagaimana caranya, tanyaku. Dengan tidak menjadikan rasa sebagai alat mencari nama. Dengan memasak dari hati, bukan dari haus pujian. Aku meneteskan air mata. Aku hanya ingin semua tenang, Mbah. Ia tersenyum. Sekarang aku tenang. Rasa ini bukan lagi kutukan tapi warisan. Jagalah agar tetap suci. Kemudian ia memelukku, hangat lembut dan tiba-tiba semuanya berubah menjadi cahaya. Ketika aku terbangun pagi sudah datang. Udara di dapur terasa segar dan kendi putih itu kini kosong kering. Seolah airnya telah kembali ke asal. Tapi anehnya aroma kaldu di panci tetap sama. Kuat, gurih dan menenangkan. Hari-hariku berjalan damai. Warungku tidak pernah sepi, tapi aku tidak lupa dari mana semua ini berasal. Setiap pelanggan yang selesai makan, aku selalu berkata pelan, kalau rasanya enak, ucapkan terima kasih dalam hati. Rasa ini punya sejarah panjang. Beberapa tersenyum bingung, beberapa mengangguk tanpa paham. Tapi aku percaya, setiap ucapan terima kasih yang tulus akan sampai ke tempat yang seharusnya. Ke tempat di mana Mbah Sari kini beristirahat, tersenyum karena akhirnya ada yang meneruskan rasa dengan hati yang bersih. Dan kadang, saat aku menutup warung menjelang malam, aku mencium aroma melati samar bercampur kaldu. Aku tahu itu bukan kebetulan. Itu salam. Salam dari masa lalu yang kini sudah damai. Begitulah akhir perjalanan panjang warung yang pernah menjadi legenda. Dari air mata menjadi rasa. Dari rasa menjadi kutukan dan akhirnya kembali menjadi warisan. Bukan sekadar resep bakso, tapi pelajaran bahwa setiap rasa yang lahir dari hati akan hidup selamanya, bahkan melampaui waktu dan kematian. Pagi itu seperti biasa, pasar Boyolali ramai oleh hiruk-pikuk pedagang. Alia membuka warung baksonya dengan senyum tenang. Uap kuah yang mengepul dari panci mengisi udara dengan aroma kaldu yang lembut dan hangat. Warungnya kini tidak pernah sepi. Dari pelanggan tetap, ada yang datang dari luar kota, bahkan ada yang hanya ingin mencicipi rasa yang katanya berbeda dari dunia ini. Namun pagi itu terasa lain. Udara lebih sejuk dari biasanya. Langit mendung tapi tidak menakutkan. Alia merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang menunggu untuk selesai. Sekitar pukul 10 datang seorang lelaki tua. Jalannya pelan, tongkat di tangannya bergoyang setiap langkah. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam dan teduh. Ia duduk di bangku paling ujung, tidak memesan apapun, hanya menatap panci kuah yang mendidih di depan Alia. Silakan Pak, kata Alia sopan. Mau bakso biasa atau urat? Lelaki tua itu tersenyum kecil. Beri aku semangkuk bakso seperti dulu. Jengking rasanya tulus. Alia berhenti sejenak. Kalimat itu membuat hatinya bergetar. Seperti dulu? Gumamnya pelan. Lelaki itu mengangguk. Ya, rasa yang tak berubah meski dunia berganti. Alia menyiapkan pesanan dengan tangannya sendiri. Dia menuang kuah pelan-pelan. Menambahkan mie, lalu bakso bulat sempurna. Uap panas naik ke udara, membawa aroma nostalgia. Saat mangkuk itu diletakkan di depan lelaki tua, mata Alia menangkap sesuatu. Di tangan lelaki itu ada bekas luka panjang di pergelangan, seperti bekas lama yang telah sembuh. Lelaki itu menyendok kuahnya, menyesap perlahan. Matanya menutup seolah menikmati bukan hanya rasa, tapi kenangan yang ikut mengalir di lidahnya. Air matanya menetes. Akhirnya,
bisiknya lirih. Rasa ini kembali. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa mencicipinya lagi. Alia duduk di depannya. Bapak tahu tentang rasa ini? Lelaki itu tersenyum samar. Tentu, aku pernah menjadi bagian dari rasa itu. Ia menatap ke arah dapur, ke kendi putih kecil yang kini kosong. Aku dulu sering membantu seseorang memasak di tempat ini. Lanjutnya, namanya Sari. Dia gadis baik, terlalu baik malah. Dia percaya bahwa rasa bisa menyembuhkan segalanya, bahkan luka. Alia terdiam. Suara lelaki itu bergetar, seperti menahan sesuatu yang lama terpendam. Tapi aku gagal menjaganya, katanya lirih. Aku membiarkan dia tenggelam dalam rasa yang akhirnya menelannya sendiri. Hening sejenak, Alia menatap lelaki itu dengan lembut. Bapak, siapa sebenarnya? Lelaki itu menatap balik, matanya berkaca-kaca. Aku dulu dikenal sebagai Raffi, ucapnya perlahan. Aku kembali untuk menebus janji yang belum sempat kutepati. Alia tertegun. Tubuhnya terasa ringan, seolah udara di sekitarnya berhenti berputar. Raffi, nama itu hanya kudengar dari cerita lama, dari kisah tentang kutukan dan rasa yang terikat. Tapi sekarang dia ada di hadapanku, tua, rapuh, tapi nyata. Rasa ini bukan untuk dimiliki, lanjut Raffi, tapi untuk dijaga, dan kau sudah melakukannya jauh lebih baik dariku. Ia tersenyum lalu menatap mangkuknya lagi. Sekarang aku bisa tenang. Aku sudah mencicipi kembali rasa yang dulu kubuat bersama dia. Alia menggenggam tangannya perlahan. Mbak Sari sudah damai, Pak. Dia tidak menyimpan amarah lagi. Dia hanya ingin dikenang dengan cara yang baik. Raffi menatap mata Alia. Aku tahu. Aku merasakannya dalam setiap uap kuah ini. Dia tidak membenciku. Dia hanya menungguku kembali memahami maknanya. Hening mengisi udara. Raffi menghabiskan baksonya perlahan, lalu meletakkan uang Rp1.000 di atas meja. Dulu semangkuk bakso ini hanya 1.000. Sisanya, biar kenangan yang bayar, katanya sambil tersenyum. Ia berdiri perlahan lalu berjalan ke arah pintu pasar. Langkahnya tenang tapi semakin jauh semakin samar. Kalian sepatias meneleh ke arah kursinya. Kursi itu kosong. Tidak ada jejak siapapun di sana. Di atas meja, uang Rp1.000 itu berubah warna sedikit kecoklatan, seperti uang lama. Alia menggenggamnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Raffi. Semoga Mbah Sari menjemputmu dengan senyum. Malam harinya, setelah pasar tutup, Alia duduk sendiri di depan warung. Angin berhembus lembut, membawa aroma kaldu yang menenangkan. Ia menahap kandi putih yang kini retak sedikit di ujungnya. Dari retakan itu, keluar cahaya lembut. Lalu perlahan membentuk dua sosok samar. Seorang pria dan seorang perempuan berdiri berdampingan sambil tersenyum ke arahnya. Mbah Sari dan Raffi. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya saling menatap dengan kedamaian yang dalam. Lalu cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan kehangatan di dada Alia yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia menatap langit. Tiawan gelap tersibak perlahan, menampakkan bulan purnama yang indah. Air matanya menetes tanpa sedih, hanya rasa lega. Segala yang dulu tertahan akhirnya selesai. Kutukan berubah jadi restu. Rasa yang dulu terperangkap kini telah pulang. Tahun-tahun berlalu. Warung bakso rasa asli milik Alia tetap berdiri. Menjadi tempat yang tak hanya menyajikan makanan, tapi juga kenangan. Orang-orang bilang, setiap kali mereka makan di sana ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Bukan hanya dari kuahnya, tapi dari suasana yang damai. Beberapa bahkan mengaku mencium aroma melati samar setiap kali menghabiskan suapan terakhir. Alia tak pernah menampik, juga tak pernah membenarkan. Dia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Kalau kamu merasakan sesuatu yang berbeda, mungkin itu artinya rasa ini mengenalmu." Dan setiap kali malam tiba, ia selalu menutup warung dengan satu kebiasaan. Menuangkan setetes air ke lantai, sambil berbisik, untuk yang sudah memberi rasa pada dunia. Kini pasar Boyolali telah berubah. Banyak kios modern, banyak warung baru. Tapi hanya satu tempat yang selalu dipenuhi orang dari pagi sampai malam. Warung itu tak pernah pasang iklan, tak pernah buat promo. Namun setiap mangkuk baksonya terasa seperti cerita tentang cinta, pengorbanan dan ketulusan yang tak lekang oleh waktu. Karena pada akhirnya, rasa sejati bukan berasal dari resep rahasia, melainkan dari hati yang rela memberi tanpa pamrih. Dan rasa itu akan terus hidup.
selama masih ada orang yang mau mengingat dan berterima kasih. Di sudut warung, kendi putih retak masih berdiri di rak kecil. Tak lagi memancarkan cahaya, tapi tetap dijaga dengan hormat. Sebuah simbol bahwa rasa yang dulu menjadi kutukan kini telah berubah menjadi warisan cinta. Dan di setiap uap kuah yang naik ke udara, mungkin, hanya mungkin, Sari dan Raffi masih tersenyum, memandangi dunia yang akhirnya bisa mencicipi rasa dengan damai.